Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Sebelum itu, izinkan kita memperkenalkan diri. Nama saya Dani Ananda. Nama saya Gian Urjena. Nama saya Haikal Firdiansyah. Nama saya M. Farel. Dan saya Zulfikar. Baik, tanpa tunggu berlama-lama, mari kita mulai. Latar belakang. Aparatur sipil negara memiliki peran vital sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan pemerintah. Untuk menciptakan birokrasi yang profesional di era dinamis ini, pemerintah menetapkan core values berakhlak sebagai fondasi budaya kerja tunggal bagi seluruh ASN di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan kesenjangan antara panduan perilaku yang diharapkan dengan realita di lapangan. Adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi negara. Oleh karena itu, identifikasi masalah terkait penerapan nilai berakhlak sangat diperlukan. Melalui analisis kasus, dampak, dan solusi yang tepat, diharapkan ASN dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar tersebut secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Setelahnya dilanjut oleh rekan saya terkait berorientasi pelayanan dan akuntabel. Untuk yang tepat dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan dengan akuntabel. Berorientasi pelayanan memiliki panduan perilaku yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, sekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Untuk bentuk pelanggarannya yaitu tugas menunjukkan sikap tidak ramah, acuh tak acuh, atau memperlambat proses administrasi masyarakat dengan alasan yang tidak jelas. Untuk penyebabnya, budaya birokrasi yang tidak responsif, kompetensi dan pelatihan pelayanan publik yang rendah. Dampak, menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi dan menghambat hak masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Untuk solusinya sendiri yaitu penerapan standar operasional prosedur (SOP), pelayanan yang ketat, pelatihan service excellence, dan penyediaan kanal pengaduan real time. Untuk yang kedua yaitu akuntabel. Untuk paduan perilakunya sendiri melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bentuk pelanggarannya, penggunaan fasilitas kantor seperti kendaraan dinas atau alat tulis untuk kepentingan pribadi atau tidak melaporkan hasil pekerjaan secara transparan. Penyebabnya, lemahnya sistem pelaporan dan transparansi, kurangnya pengawasan internal. Untuk dampaknya sendiri, terjadinya pemborosan anggaran negara dan potensi hilangnya wibawa instansi akibat kurangnya integritas pegawai. Untuk solusi yang terakhir yaitu penguatan sistem pelaporan kinerja berbasis digital dan pengawasan berjenjang oleh atasan langsung atau pengawasan melekat. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Gian atas pemaparannya. Dilanjut oleh rekan saya terkait kompeten dan harmonis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Daniel atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan tentang kompeten dan harmonis. Yang pertama, kompeten. Untuk panduan perilakunya, untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan membantu orang lain belajar. Untuk bentuk pelanggarannya, pegawai enggan mempelajari sistem aplikasi baru atau menolak mengikuti pelatihan perkembangan diri, sehingga hasil kerja tidak sesuai standar kualitas. Penyebabnya, kurangnya budaya kerja kompeten, kurangnya program-program pelatihan, hingga berdampak kualitas output organisasi menurun dan instansi tertinggal dalam inovasi layanan. Solusinya mewajibkan program pengembangan kompetensi seperti workshop atau e-learning, serta menerapkan sistem knowledge sharing antar pegawai. Selanjutnya ada harmonis. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk bentuk pelanggarannya, adanya tindakan diskriminasi terhadap rekan kerja atau masyarakat berdasarkan suku, agama, atau golongan, serta memicu konflik internal tim. Penyebabnya, lemahnya penegakan kebijakan, rendahnya pemahaman nilai keberagaman, dan inklusivitas. Untuk dampaknya, tercipta suasana kerja yang toksik, komunikasi terhambat, dan
produktivitas tim menurun. Untuk solusinya, mengadakan kegiatan team building secara rutin dan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap tindakan perundungan atau diskriminasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Eka atas pemaparannya. Dilanjut poin loyal dan poin adaptif. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Farel. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Daniel. Saya akan menjelaskan loyal dan adaptif. Untuk loyal, panduan perilakunya memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Bentuk pelanggarannya, membocorkan data rahasia instansi kepada pihak luar atau menyebarkan informasi negatif atau hoax mengenai kebijakan pemerintah di media sosial. Penyebabnya, penyalahgunaan media sosial, lemahnya kesadaran mengenai kerahasiaan data negara. Untuk dampaknya, kebocoran informasi strategis dan rusaknya citra institusi di mata publik. Solusinya, sosialisasi mengenai etika bermedia sosial dan penandatanganan fakta integritas terkait kerahasiaan data negara. Selanjutnya adaptif. Untuk panduan perilakunya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bentuk pelanggarannya, bersikap kaku terhadap perubahan teknologi atau menolak metode kerja baru yang lebih efisien karena merasa nyaman dengan cara lama atau konvensional. Penyebabnya, budaya kerja yang kurang inovatif, mindset yang stagnan, atau zona nyaman. Dampaknya, organisasi menjadi tidak responsif terhadap dinamika zaman dan proses kerja tetap lambat atau birokratis. Solusinya, mendorong budaya inovasi melalui pemberian apresiasi terhadap ide-ide kreatif dan melakukan digitalisasi proses birokrasi secara bertahap. Demikian Pak Daniel, terima kasih. Terima kasih Pak Farel atas pemaparannya. Dilanjutkan poin terakhir kolaboratif oleh Jovikar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Pak Daniel, terima kasih atas kesempatannya. Untuk nilai terakhir yaitu kolaboratif, panduan perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk pelanggarannya sendiri yaitu bekerja secara solo atau sendiri-sendiri dan enggan berbagi informasi atau sumber daya dengan divisi lain demi kepentingan ego sektoral. Nah, ini penyebabnya adalah ego sektoral, lalu budaya kolaborasi yang rendah, dan juga kurangnya komunikasi dan koordinasi. Dampaknya adalah pencapaian target organisasi secara makro terhambat karena tumpang tindih kerjaan atau kurangnya koordinasi. Lalu untuk solusinya sendiri yaitu pembentukan tim kerja lintas fungsi atau cross functional team dan pemanfaatan platform komunikasi terintegrasi untuk koordinasi antar unit kerja. Sekian Pak Daniel, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya adalah tiap-tiap core values memiliki problemnya masing-masing. Akan tetapi problem tersebut jika dicari solusinya dapat ditemukan dan dapat diselesaikan tanpa harus ada masalah baru. Mungkin lebih kurangnya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.